Hai semua, welcome back to my YouTube channel with me Desi. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe. Yang udah bergabung terima kasih atas support kalian, karena support kalian itu sangat berguna banget buat saya untuk memberi semangat buat saya untuk selalu membuat video yang menarik di setiap minggunya di vlog saya. Nah, oke, hari ini kita itu termasuk saya punya ide untuk buat konten hari ini kebetulan mengenai Halloween. Nah, Halloween itu kan pastinya jarang ya di negara kita. Yang sering merayakan Halloween itu di negara-negara Eropa. Tapi karena bangsa-bangsa Eropa itu demennya itu berkeliling, berkelana, jadi budaya mereka itu nggak sedikit, bahkan ke seluruh penjuru dunia mengetahui tentang budaya Halloween. Nah gengs, kalian perhatikan nih kostum Halloween gua. Ini itu baju khusus kerja saya, terus ini itu topi khusus kerja, dan sengaja dibuat begini agar mirip kayak boneka-boneka seram. Dan saya nggak bermaksud sih buat konten yang lebih mengarah agak-agak seram gitu ya, yang agak-agak mengarah ghost, nggak. Cuman karena memang basic saya itu sebagai perawat, jadi aku menonjolkan sisi perawatnya dengan kostum ala-ala Halloween gitu. Nah gengs, nah kembali lagi ke Halloween tadi ya. Kira-kira udah 2000 tahun lebih setiap dunia memperingati hari Halloween itu di tanggal 31 Oktober, di penghujung bulan Oktober. Nah, asal usulnya itu dari bangsa Eropa, ya bangsa Celtic kalau nggak salah ya. Nah, dengan simbolnya itu labu yang ada lilin, labunya bolong, terus ada lilin untuk ada bentuk mulut, terus ada bentuk mata, terus ditaruh lilin di dalam labu kuning yang tadi, labu yang gede, kebanyakan ditaruh di depan rumah. Nah, itu asal usulnya katanya itu berasal dari seorang petani miskin yang malas bekerja tapi cerdas. Dia mendapatkan ide, dia bermaksud untuk memisahkan roh-roh orang yang sudah meninggal dengan manusia. Nah, dia itu membuat ada dua simbol, yang satu tadi itu dengan labu kuning sama lilin dan orang-orang sawahan. Nah, gengs, bukan ini lagi kalau di negara kita juga, kebayang gak sih kalau lihat orang-orang sawahan yang berdiri begini di sawahan, dikira manusia asli, tahu-taunya cuman pakaian kosong doang. Nah, itu buktinya kan tujuannya sebenarnya untuk menjaga tanaman para petani, sebenarnya tujuannya begitu ya. Nah, kenapa harus menggunakan simbol labu tadi yang dibolongin dalam bentuk mulut yang menyeramkan sama mata yang menyeramkan? Karena labu itu memberikan makna yang menyeramkan dan dijaga oleh orang-orang sawahan tadi, yang merupakan hasil-hasil panen para petani tadi. Bukan cuman di simbol labu doang sih, ada banyak banget yang pernah aku baca di Wikipedia itu. Contohnya simbol-simbol seperti laba-laba, Dracula, serem banget sih. Ada juga bentuk para suster yang berdarah-darah, yang mukanya dilukis kayak matanya bolong. Oh my god, agak menyeramkan banget sih. Nah, terus sebenarnya itu Halloween itu kan untuk memperingati malam sebelum malam para orang-orang kudus. Itu sebenarnya secara kekristenan yang pernah saya baca di Wikipedia. Makanya Halloween itu diperingati secara universal atau secara menduniawi. Nah, nggak sedikit sih yang merayakan Halloween ini, mulai dari dunia para artis juga banyak yang merayakan, bukan cuma medis juga termasuk. Waktu tahun lalu itu
teman-teman satu kerjaan itu pernah merayakan Halloween. Nah, mereka itu membuat kegiatan, jadi mereka itu punya tim, dan satu tim ini itu pergi mengunjungi suatu tempat yang notabene-nya itu khusus untuk perayaan Halloween gitu, tempat-tempat yang seram gitu. Nah, mereka itu dari kantor atau mungkin dari rumah mereka itu mereka menyediakan kostum-kostum yang Halloween, makeup Halloween. Entah mereka udah bikin karakter-karakter masing-masing, tapi seru banget sih. Waktu itu pernah aku lihat dia sempat posting di Instagram dia. Dia itu basicnya perawat, terus karena dia memang jago touch up, dia makeup sendiri, terus dia makeup wajahnya ada bentuk laba-laba gitu, seram di bagian mata gitu, terus mulutnya ada keluar darah gitu, suster yang aduh seram deh pokoknya. Terus dia pakai pakaian suster yang biasa basicnya itu warna putih, terus rambutnya digerai. Gila banget, seru sih tahun lalu itu. Cuman tahun ini kan karena berhubung pandemi, kita nggak bisa merayakan Halloween. Maksudnya di outdoor gitu. Bisa juga sih dilakukan kalau khusus untuk teman-teman atau keluarga di rumah masing-masing atau di tempat kerja masing-masing gitu. Nah, yang pengen aku kasih tahu di sini, waktu itu sebelum memperingati Halloween 31 Oktober di tempat kerja saya yang lama. Nah, jam 11 malam saya dapat telepon bahwa saya itu harus hadir di rumah sakit untuk melakukan tindakan dialisis karena ada pasien yang sito. Jadi itu sito, tindakan dialisis, karena nggak bisa ditunda, harus dilaksanakan pada malam itu. Kalau ditunda akan berisiko tinggi. Jadi, nah dengan perjanjian dan segala asesmen yang udah dilakukan, maka dialisis harus dilakukan pada malam itu juga. Nah, gengs, akhirnya aku tiba di tempat dialisis itu pukul 12 kurang 5. Nah, ketika saya buka pintunya, terus mata saya langsung tertuju ke ada timbangan berat badan khusus pasien dialisis, di mana mereka itu kalau setiap datang dialisis harus nimbang dulu, terus setelah dialisis mereka nimbang lagi, karena kan dialisis ini fungsinya untuk secara umum itu untuk membuang penumpukan cairan yang di dalam tubuh mereka yang sudah tidak bisa dibuang melalui urin mereka itu, karena filtrasi dari ginjalnya itu sudah rusak atau bocor, bahkan fungsi ginjalnya itu sudah 15%. Nah, pada malam itu ketika mata saya tertuju ke timbangan yang satu pas di tengah ruangan dialisis, kayak ada sesuatu bayangan, tapi karena mungkin aku bukan orang indigo, jadi nggak bisa merasakan itu apa. Terus saya nyalakan lampu, nggak ada apa-apa. Nah, terus tindakan dialisisnya itu berlanjut. Nah, terus saya di sana sekitar 2 jam, karena tindakan on call itu kan hanya diperbolehkan efisiensinya itu 2 jam. Nah, 2 jam, selama 2 jam itu kan perkiraannya dari jam 12 sampai jam 2 pagi. Tapi saya di sana itu saya kebetulan jaganya sama salah satu orang keluarganya si pasien sama dokter jaga khusus dialisis. Nah, gengs, tahu nggak sih, serem banget. Jadi pasien ini kan notabene-nya itu kalau sito itu pasti sesak banget dong keadaannya, dan sesak berat pastinya, dengan bantuan oksigen yang NRM, non-rebreathing, dia itu minimal 10 liter. Nah, kita otomatis kan udah standby semua, standby pas sudah dialisis dimulai, oksigen standby, dan kita udah cek segala persediaan alat dan peralatan segala macamnya masih lancar dan masih tersedia dengan normal. Nah, tiba-tiba gengs, di jam kira-kira jam 1 kurang atau lebih pagi itu, tiba-tiba
oksigennya apa namanya ya, humidifiernya itu bisa turun sendiri, gengs. Akhirnya si pasiennya ini kekurangan asupan oksigen dong, dan pastinya kan monitor ini mendeteksi, nah gitu, mendeteksi apa aja yang menurun dari si pasien ini. Misalnya kalau tensinya menurun, si monitor pasti kan memberitahu, ada warning gitu. Kalau misalnya asupan oksigennya berkurang, itu warning juga. Nah itu mesinnya bunyi, terus kita perhatikan nama asupan oksigen di monitor itu kan saturasi SpO2. Nah monitor itu menunjukkan asupan oksigen itu di bawah dari 80%. Bayangin gengs, normalnya itu 90-100% untuk kebutuhan oksigen dewasa ya. Terus kita perhatikan, ini oksigen tadinya full, kita itu udah sediain full, dengan posisi humidifier sudah menyala di 10 liter. Nah, kita nggak kepikiran dong apa masalahnya. Taunya gengs, itu si humidifier tadi itu bisa kembali ke nol lagi, sehingga oksigen itu tidak berjalan dengan lancar, berhenti dengan sendirinya. Masa iya gengs? Hal yang menyeramkan bukan? Cuman sebagai tenaga medis yang sudah warawiri di rumah sakit ya, maupun jam 12 malam maupun itu sore hari, nah kita kan udah punya, istilahnya udah menjadi tempat kedua kita di sana. Nggak ada istilah takut-takut lagi, nggak ada istilah kaget-kaget lagi ketika kita menemui begini. Bahkan kan kita sudah menghadapi yang namanya sakratul maut pada saat itu. Kita harus siap untuk menghadapi itu gitu, guys. Dan setelah itu aku nyalain lagi dan it's okay, berjalan dengan lancar. Tapi memang karena aku mungkin nggak bisa merasakan apa hal dunia lain mungkin ya gitu. Tapi kalian pasti tahu lah gengs, kalau di rumah sakit itu kan kurang lebih ya sedikit-sedikit menyeramkan. Dan kisah-kisah tragis di rumah sakit itu udah banyak lah orang-orang tahu. Bahkan ada juga teman-teman YouTuber juga yang bahas-bahas tentang dunia-dunia lain juga. Dia juga pernah mengunjungi tempat-tempat rumah sakit yang dulunya masih dipakai, sekarang udah tutup. Dia sempat post juga sih, aku lihat di sana. Nah itu keseruan malam ketika saya menjalani on call di malam hari. Tapi puji Tuhan sih berjalan dengan lancar, karena kita diberi tanggung jawab dan mungkin kita sudah diangkat sumpah janji kita ya, kita berjalan lancar dan kita juga melakukan pekerjaan kita itu dengan ringan dan tanpa rasa takut pastinya. Nah gitu guys. Nah gimana dengan perayaan Halloween kalian? Semoga kalian menyenangkan. Ini aku mau kasih tahu. Jadi kita itu waktu pendidikan sebagai perawat itu kan, kita itu ada yang namanya proses capping day. Capping day ini kita penyerahan cap yang kita pakai di kepala kita untuk cewek. Kalau cowok sih nggak dapat ya waktu itu, tapi mereka tetap disemaikan, tetap dilaksanakan capping day. Nah tujuannya dilakukan capping day ini kan penyerahan cap yang warna putih itu tujuannya untuk istilahnya ada doa, dan istilahnya itu ada pesan yang disampaikan melalui capping day itu, melalui cap yang diserahkan ke kepala kita itu, bahwa fungsinya itu agar kita melakukan ketika kita dinas di rumah sakit, ketika kita melakukan tugas kita sebagai perawat di rumah sakit itu, kita nggak lagi merasa takut, kita nggak lagi merasa ada hal-hal yang mengganjal ketika kita melayani pasien-pasien kita. Itu sebenarnya dilakukan capping day, penyerahan cap. Tujuannya itu untuk membuat kita itu, istilahnya apa ya, kalau dibilang capping day itu, bahwa kita itu sah, dikatakan legal, sah pokoknya sebagai
seorang perawat. Nah, ditandai dengan penyerahan keping D. Simbolnya itu cap yang warna putih yang biasa kalian lihat lah, yang topi-topi putih digunakan orang-orang perawat itu sebenarnya. Tapi kan sekarang itu udah bukan lagi wajib yang warna putih. Sekarang mah topinya para medis itu, para perawat itu udah macem-macem. Kayak yang saya pakai ini di warna kuning ya, tujuannya hanya untuk melindungi rambut, melindungi kepala, biar ketika kita melakukan tindakan medis itu rambut kita itu kan merupakan benda asing. Ketika kita misalnya merawat luka, kalau rambut kita itu jatuh kan bisa menyebabkan infeksi. Itu sih tujuannya sebenarnya. Tapi sekarang kan cap itu udah nggak zaman lagi kan. Kalau dari update-nya sekarang gitu udah nggak zaman pakai cap lagi. Nah, makanya dirubah, mindsetnya itu dirubah dengan menggunakan topi. Ada juga yang menggunakan nurse cap. Nurse cap itu yang warna hijau tipis, yang biasanya digunakan di salon-salon. Ya gitu deh, untuk melindungi rambut. Bahkan sekarang ada motif-motifnya. Pernah aku lihat tenaga medis juga pakai topi yang gini, mereka bikin simbolis unit mereka, misalnya unit dialisis, nah simbolnya itu ginjal. Ada juga yang kemarin aku lihat simbol cap mereka itu yang warna pink, karena notabene-nya mereka jaga perawat baby mungkin gitu ya. Tapi macam-macam sih yang aku lihat. Ya tujuannya cuma satu, untuk melindungi rambut dan menutup kepala kita ketika kita itu melakukan tindakan medis. Itu sih sebenarnya. Dan satu lagi poinnya yang tadi itu, kita sah menjadi sebagai tenaga perawat. Makanya ada proses yang namanya keping D. Gitu, gengs. Nah, jadi ada kaitannya nggak sih ke Halloween hari ini memperingati? Ya, saya rasa sih ada, karena sebenarnya Halloween itu secara kekristenan kan hanya memperingati hari para orang kudus secara Alkitab yang pernah aku baca di Wikipedia gitu. Bukan istilahnya itu agar roh-roh orang yang sudah meninggal itu didoakan dan mereka itu cari jalannya, atau mereka itu didoakan agar masuk ke surga dan tidak mengganggu orang-orang yang hidup, dan mereka bisa melanjutkan hidupnya dengan terpisah dari dunia. Nah, itu sih sebenarnya Halloween ini gitu ya, gengs. Dan semoga video yang aku buat ini bermanfaat buat kita, dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye.